Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jamaluddin Azhari, NIM 036 kelas HPI 3A yang akan mempresentasikan bab rujuk dalam fikih munakahat yang diampu oleh Bapak Seno Arisasmito MH. Langsung masuk ke pengertian rujuk. Menurut bahasa Arab, kata rujuk berasal dari kata roja'a, yarji'u, ruj'an, yang berarti kembali. Rujuk yang berasal dari bahasa Arab telah menjadi bahasa Indonesia terpakai yang artinya menurut KBBI adalah kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak 1 atau talak 2 ketika istri masih di masa iddah. Pengertian rujuk menurut para ulama mazhab. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi, rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya pengganti dalam masa iddah. Ulama Malikiyah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru. Ulama Syafi'iyah, rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak 1 atau talak 2 dalam masa iddahnya. Menurut golongan ini, bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu, rujuk menurut golongan Syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna. Menurut ulama Hambaliyah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak ba'in kepada suaminya dengan tanpa akad, baik dengan perkataan atau perbuatan, dengan niat ataupun tidak. Dasar hukum rujuk. Hukum rujuk demikian sama dengan hukum pernikahan. Dalam mendudukkan hukum rujuk, itu ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunat. Dalil yang digunakan jumhur ulama itu adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan, yang artinya talak yang dapat dirujuk 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Selain terdapat dalam Al-Quran, dalil rujuk terdapat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui ada banyak hadis yang memberitahukan atau memerintahkan rujuk. Hadis-hadis tersebut menjadi penguat kebolehan rujuk dalam Islam. Yaitu yang pertama, Imran bin Husain radhiyallahu an menyampaikan bahwasanya ia ditanya tentang laki-laki yang menalak istrinya, kemudian merujukinya dengan tanpa saksi. Ia berkata, hendaklah kamu saksikan pada talaknya dan pada rujuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Contoh yang kedua yaitu Ibnu Umar radhiyallahu an menyampaikan bahwasanya ketika ia mencerai istrinya dalam keadaan haid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar, suruhlah ia agar merujuki istrinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya yaitu macam-macam rujuk. Rujuk terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama rujuk talak 1 dan 2. Rujuk jenis pertama ini adalah rujuk untuk talak yang roj'i atau ke-1, kedua. Yang kedua yaitu rujuk untuk talak 3. Jenis rujuk ini termasuk rujuk ba'in. Islam melarang rujuk saat seorang suami menjatuhkan talak 3 dengan rujuk biasa atau seperti rujuk jenis yang pertama. Tapi rujuk untuk jenis kedua ini tata caranya sama dengan orang yang baru menikah, yaitu harus ada persetujuan wali dan mahar, dengan syarat istri sudah pernah menikah lagi tetapi dicerai oleh suami yang keduanya. Yang ketiga yaitu rujuk untuk talak tebus atau ba'in sugro. Jenis rujuk yang ketiga disebut rujuk ba'in sugro. Dalam talak ini seseorang suami sudah tidak dibolehkan merujuk kembali. Dengan kata lain, rujuknya dianggap tidak sah.
Tapi seorang suami harus atau boleh menikah lagi baik dalam keadaan masa iddah atau masa iddah sudah lewat. Yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat rujuk. Yang pertama yaitu sigot atau lafaz. Sigot ada dua, yaitu yang pertama terang-terangan atau dikatakan. Contohnya, saya kembali kepada istri saya atau saya rujuk padamu. Yang kedua yaitu melalui sindiran. Rukun dan syaratnya selanjutnya yaitu istri atau perempuan yang dirujuk. Adapun syarat sahnya rujuk bagi perempuan yang dirujuk adalah yang pertama, perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Yang kedua, istri yang tertentu. Kalau suami menalak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujukkan, maka rujuknya itu tidak sah. Atau talaknya adalah talak roj'i. Rujuk itu terjadi sewaktu istri masih dalam masa iddah. Rukun dan syarat rujuk selanjutnya yaitu suami. Rujuk ini dilakukan oleh suami atas kehendaknya sendiri, bukan paksaan. Dan suami tersebut juga telah menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah. Yang terakhir yaitu kesaksian dalam rujuk. Tentang kesaksian dalam rujuk ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama termasuk salah satu pendapat dari Imam Syafi'i mensyaratkan adanya kesaksian 2 orang saksi, sebagaimana dengan berlaku dalam akad nikah. Yang selanjutnya yaitu prosedur rujuk. Tata cara rujuk tersebut adalah rujuk yang talaknya tidak melalui pengadilan. Misalnya seorang suami hanya mengucapkan lafal talak kepada istrinya dan tidak pergi ke pengadilan agama. Maka ia dapat rujuk kembali kepada istrinya itu hanya dengan mengucapkan lafal rujuk. Akan tetapi bila talak sudah melalui pengadilan agama atau cerai resmi, maka rujuknya pun harus melalui pengadilan pula. Hal ini kemudian dipertegas dan dijelaskan dalam KHI. Jadi bila talaknya lewat pengadilan maka rujuk dengan cara yang disebutkan tadi, yaitu hanya mengucapkan lafal rujuk atau berjumlah cukup. Adapun hikmah-hikmah dari rujuk tersebut, yang pertama yaitu menghindarkan murka Allah, karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci. Yang selanjutnya yaitu bertobat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya. Untuk menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Yang selanjutnya mewujudkan islah atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami istri bersifat antar pribadi, namun hal sering melibatkan keluarga besar masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak yang kurang dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.